Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan daerah ini dengan karya dan prestasi. Nah, yang 100 meter ini langsung berlaku itu bagi usaha baru. Kalau udah usaha baru, dia harus melihat dulu 100 meter dari tempat larangan. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Bukit Dolo Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Karnaval Budaya meriahkan rangkaian peringatan HUT ke-64 Kabupaten Buton dan Hari Jadi ke-20 Pasar Wajo. Pemerintah Kota Bau-Bau menerbitkan regulasi terbaru yang mengatur radius penjualan minuman beralkohol. Dengar inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Senin tanggal 3 Juli 2023 bersama saya, Bu Zuda. Pendengar, kita ke berita yang pertama. Karnaval Budaya meriahkan rangkaian peringatan HUT ke-64 Kabupaten Buton dan Hari Jadi ke-20 Pasar Wajo sebagai Ibu Kota Kabupaten Buton tahun 2023. Mengenai itu, Hairul Mulku melaporkan. Untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan daerah ini dengan karya dan prestasi. Jajaran organisasi perangkat daerah OPD dan pemerintah kecamatan sekabupaten Buton mengikuti Karnaval Budaya dalam rangkaian peringatan HUT ke-64 Kabupaten Buton dan Hari Jadi ke-20 Pasar Wajo sebagai Ibu Kota Kabupaten Buton tahun 2023. Karnaval Budaya itu dilepas oleh Sekda Buton Asnawi Jamaluddin di lapangan Pasar Wajo kemarin. Peserta karnaval menampilkan atraksi dan yel-yel yang seragamnya dibaluti aneka pernak-pernik dan aksesoris yang berciri khaskan Buton yang mengusung tema Aspal Buton Bangkit, Indonesia Maju. Sebelumnya, dalam pembukaan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-64 Kabupaten Buton dan Hari Jadi ke-20 Pasar Wajo sebagai Ibu Kota Kabupaten Buton, Sekda mengatakan sebagai generasi masyarakat Buton, kita wajib bersyukur dan menjadikan hari kelahiran Kabupaten Buton sebagai inspirasi dan motivasi untuk mengisi pembangunan daerah dengan karya dan prestasi. Dengan adanya peraturan daerah, penetapan hari ulang tahun Kabupaten Buton dan penetapan hari ulang tahun Pasar Wajo sebagai Ibu Kota Kabupaten Buton, kita sebagai masyarakat Kabupaten Buton wajib bersyukur dan menjadikan hari kelahiran Kabupaten Buton sebagai sebuah inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan daerah ini dengan karya dan prestasi. Lalu kita bingkai catatan perjalanan hari ini dan ke depan dengan kerja-kerja produktif dengan meraih cita-cita dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Perjalanan peserta karnaval disambut hangat PJ Bupati Buton Basiran bersama unsur Forkopimda dan Kepala OPD di panggung penghormatan depan Ruja Bupati di Pasar Wajo. PJ Bupati menyampaikan apresiasi atas partisipasi peserta karnaval karena sebagai bentuk kepedulian dan kecintaan kepada budaya Buton, sekaligus sebagai upaya memelihara dan menjaga budaya Kabupaten Buton dapat terwariskan secara turun-temurun, sehingga masyarakat Buton dapat hidup dengan damai, aman, dan tentram. Di kesempatan yang sama, Kapolres Buton AKBP Rudi Selean juga berharap semoga Kabupaten Buton semakin bangkit dan masyarakatnya semakin baik dan lebih maju ke depannya. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Pendengar, pemerintah Kota Bau-Bau menerbitkan regulasi terbaru yang mengatur radius penjualan minuman beralkohol minimal 100 meter dari rumah ibadah, sekolah, pemukiman warga, dan sarana olahraga. Mengenai itu, Afriansa melaporkan. Nah, yang 100 meter ini langsung berlaku itu bagi usaha baru. Kalau udah usaha baru, dia harus melihat dulu 100 meter dari tempat larangan. Pemerintah Kota Bau-Bau menerbitkan regulasi terbaru yaitu Peraturan Wali Kota Perwali Nomor 18 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis pengawasan, pengendalian, dan penjualan minuman beralkohol atau MINOL. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Bau-Bau, Dedi Jabir mengatakan,
Regulasi tersebut salah satunya mengatur radius penjualan minol minimal 100 meter dari tempat larangan seperti rumah ibadah, sekolah, pemukiman warga, dan sarana olahraga. Dikatakan Dedi, aturan baru tersebut segera disosialisasikan karena mulai diberlakukan bagi mereka yang akan memulai usaha penjualan minol. Sedangkan pengusaha minol yang sudah berjalan akan diterapkan pada saat perpanjangan izin usahanya. Nah, yang 100 meter ini langsung berlaku itu bagi usaha baru. Kalau udah usaha baru, dia harus melihat dulu 100 meter dari tempat larangan. Bagi usaha lama itu kalau seandainya dia belum memperpanjang izin, silakan mereka jalan dulu. Nanti pada saat mereka memperpanjang izin situ atau izin segala macamnya, itu sudah berlaku itu. Langsung berlaku dia secara otomatis. Karena itu terhadap usaha minol yang sudah berjalan, kata Dedi, pihaknya akan mengukur ulang jarak tempat usaha mereka dengan rumah ibadah, sekolah, pemukiman warga, dan sarana olahraga. Data pengukuran itu nantinya akan menjadi dasar memberikan perpanjangan izin atau tidak terhadap tempat usaha tersebut. Dedi menjelaskan dibuatnya perwali tersebut sebagai langkah pemerintah dalam penyelenggaraan usaha berbasis resiko. Karena penjualan minol merupakan salah satu usaha yang punya risiko cukup tinggi. Bahwa minol itu sendiri kan dia ini berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat. Jadi dia memang perlu pengawasan dan aturan yang khusus terkait masalah minol ini. Makanya muncullah perwali itu. Karena ada beberapa kafe yang jual peredaran minolnya ada, penjualan minolnya ada. Dia di kawasan pemukiman. 0 radius dia. Jadi kan itu kan bisa berdampak kepada ini lingkungan kan. Nah, jadi diaturlah itu. Reporter Ribau Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kontingen Kota Bau-Bau ikut serta dalam Jumbara PMR Nasional ke-9 tahun 2023 di Lampung Selatan. Mengenai hal itu, Herul Mulku melaporkan. Saya sangat percaya bahwa adik-adik ini akan menjadi orang-orang yang akan mengurus negeri ini, mengurus bangsa ini. Palang Merah Remaja PMR Kota Bau-Bau ikut serta dalam kegiatan Jumpa Bakti dan Gembira Jumbara PMR Nasional ke-9 yang dilaksanakan di Lampung Selatan pada tanggal 2 Juli sampai dengan 10 Juli 2023. Kontingen Kota Bau-Bau berjumlah 30 orang, terdiri dari peserta penuh, peserta peninjau, pengurus, dan peserta penggembira. Keberangkatan kontingen PMR Kota Bau-Bau itu telah dilepas langsung oleh Wali Kota Bau-Bau, Laude Ahmad Monianse, pada Jumat lalu. Menurut Wali Kota, keikutsertaan kontingen PMR Bau-Bau merupakan pengalaman yang sangat berharga sebagai proses pembentukan sikap, mental, dan karakter generasi yang akan melanjutkan estafet pembangunan daerah menyongsong era keemasan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Saya sangat percaya bahwa adik-adik ini akan menjadi orang-orang yang akan mengurus negeri ini, mengurus bangsa ini. Oleh itu, adik-adik harus diberikan pengalaman yang cukup, tidak hanya sekedar berlatih di daerah ini, tapi juga diharapkan bisa berinteraksi, mencari pengalaman, mencari ilmu, pengetahuan, keterampilan, untuk sebagai hasil interaksi dengan teman-teman lainnya di daerah lain. Sementara itu, Ketua PMI Kota Bau-Bau Yulia Widiarti mengatakan kegiatan Jumbara PMR Nasional ini biasanya dilakukan dalam 5 tahun sekali. Namun untuk kali ini baru dilakukan di tahun ke-6 karena pandemi COVID-19. Meski demikian, Yulia bersyukur karena PMR Bau-Bau diberikan porsi yang cukup besar sehingga banyak anggota PMR Bau-Bau yang ikut serta ke Lampung Selatan. Semula hanya Kolaka dan Bau-Bau. Kalau yang Madia dan Wira itu satu-satu setiap kabupaten kota. Jadi bersyukur dan berbahagia adik-adik kita, anak-anak kita bisa ikut dalam kegiatan ini. Keikutsertaan kontingen PMR Kota Bau-Bau ini juga diharapkan dapat mendulang prestasi sehingga mengharumkan nama Provinsi Sulawesi Tenggara di arena Jumbara Nasional tahun 2023. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan. Pendengar, kita beralih ke berita yang terakhir. Arus penumpang kapal di Pelabuhan Murhum Kota Bau-Bau sebelum dan sesudah perayaan Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi tidak ada peningkatan yang signifikan. Pelaksanaan harian Kepala Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 2 Bau-Bau
Herwan Rasid mengatakan arus penumpang normal seperti hari-hari biasa, baik kapal cepat maupun kapal pelni. Dikatakan Rasid, beberapa hari sebelum perayaan Idul Adha, terdapat sejumlah kapal pelni yang masuk di Bau-Bau. Namun kondisi arus penumpang yang tiba dan berangkat tidak ada peningkatan. Meski begitu, kata Rasid, pihaknya terus juga mengimbau kepada calon penumpang kapal cepat maupun armada pelni yang akan berangkat atau tiba untuk nomor telepon yang digunakan terdaftar di tiket agar aktif. Karena apabila ada perubahan jadwal kapal, sedini mungkin dapat diketahui. Kemudian pihaknya juga meminta calon penumpang tetap memperhatikan jam berangkat maupun tiba kapal, jangan sampai menunggu di pelabuhan kelamaan. Kemudian tetap membawa persiapan untuk di kapal, baik KTP maupun persyaratan yang lainnya. Dikatakannya kondisi aktivitas di Pelabuhan Murhum Bau-Bau terus berjalan lancar dengan menyiapkan juga fasilitas bagi calon penumpang yang nantinya akan berpergian seperti ruang tunggu penumpang dan terminal parkiran kendaraan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kami sampaikan pokok-pokok berita. Karnaval budaya meriahkan rangkaian peringatan HUT ke-60 64 Kabupaten Buton dan hari jadi ke-20 Pasar Wajo. Pemerintah Kota Bau-Bau menerbitkan regulasi terbaru yang mengatur radius penjualan minuman beralkohol. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.